Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini, Pah Podcast. Seiring dengan cerita bencana yang tidak habis-habisnya, terutama di Aceh, kita berbicara soal bencana. Ada berbagai macam persoalan yang mungkin bakalan kita bagi di sesi kali ini. Berbicara bencana juga, ini kita bisa bilang bahwasanya apakah bencana ini dibuat oleh seseorang atau memang bencana ini menjadi bencana yang memang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan di sini kita juga bakalan kupas tentang ada nggak orang-orang yang berperan ataupun yang tidak terekspos selama bencana, dan apa persoalan-persoalan yang ada di dalam bencana di Aceh ini, mulai dari timur sampai ke ujung barat di Aceh. Kali ini kita bakalan kupas bersama Bung Nafis Rakan. Boleh. Selamat datang Bung Thank di you. Pah Podcast. Oke, Nah, Bung. Pah Podcast gini adanya nih Bung. Salam ya kan. Apa kabar Bung? Sehat Bung, ya? Alhamdulillah sehat. Walafiat barokah always kalau kata Jiji Boy ya. Anjay, ya, saya banget. Boleh ya kan. Nah jadi nih Bung, kita kan udah melewatin beberapa fase persoalan Pasca bencana. pasca bencana nih kita bicara ya. Pasca bencana. Jadi banyak persoalan yang terjadi kayaknya. Iya. Nah tujuan kami sebenarnya kita ingin diskusi nih dengan Bung, karena Bung langsung turun ke lapangan dari berbagai macam teman-teman dan kawan-kawan yang aku kenal. Kayaknya Bung punya sesuatu yang ingin harus kita sampaikan kepada orang lain, kepada khalayak banyak nih. Iya. Nggak harus sih, tapi lebih kayak ada beberapa hal kecil. Ada beberapa hal ya. Oke, dapat nih. Jadi kayaknya di situasi kemarin terkadang ada sebagian yang tidak terukur progres dari entah itu relawan kah, entah itu dari LSM dan berbagai macam lah nih. Jadi berbicara kita ingin tahu nih Bung, selama Bung beraksi di lapangan, selama Bung beraksi di lapangan, kita ingin tahu lah cerita awal mulanya dulu nih. Oke. Gimana? Tapi jangan kaku kali. Enjoy sambil Bung. minum kopi, sambil ngerokok bisa saja. Tetap sebat. Gue Bung, Bismillah ya kan. Dulu. Bismillah. BTW ini kopinya dari hasil petani yang salah satu korban juga. Ini ya betul. Berarti kopi Arabica ya Bung ya? Iya Arabica. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini wine sepertinya ya Bung. Yes, wine. Izin ya Bung sambil sebat-sebat ya kan. Oke, aman, nggak apa-apa. Kita nyantai aja nih. Yang penting kita bisa cerita bareng. Berbicara soal bencana dan bagaimana cerita awal bisa tergerak ya. Maybe bisa dibilang aksi juga. Jadi di tanggal 26 kebetulan itu di Kecamatan Permata Bener Meriah, salah satu pondok pesantren orang tua saya, dan juga di situ si Ade mondok di situ. Di tanggal 26 itu di situ kan ada anak sungai yang tadinya memang bisa dibilang seukuran paret kecil yang meluap. Daerah-daerah lain seperti Pidijaya dan Sawang Aceh Utara memang ada terdeteksi meningkatnya debit air. Tapi kan di tanggal 27 malam itu langsung blackout ya, kita nggak bisa update lagi. Terus BBM mulai langka di Banda Aceh, warkop mulai full, jadi ya bisa dibilang blackout, sehingga kita buta terhadap situasi pada saat itu. Dan yang menjadi cerita agak personal, di tanggal 26 tersebut dapat kabar bahwasanya salah satu guru, salah satu tenaga pengajar di pondok pesantren Bapak itu terseret arus di hari tersebut. Kita dapat update itu
di keesokan harinya. Karena kan di saat blackout itu memang di sana langsung hilang jaringannya. Di sana langsung putus. Komunikasi putus. Sekalinya dapat update dari Bapak itu bahwasanya udah secos itu kondisinya. Di tanggal 27 malam ya yang blackout itu baru dapat rilisan. Enggak 27 sorry 28 November baru dapat rilisan BBC dan itu disorot Masjid Lampahan. Aku ngelihat Menasa yang apa MCK-nya yang kena. Iya, yang kebelah itu, yang jalannya putus. Ngelihat sorotan itu dari 4 sudut itu, aku udah yakin kalau rumah itu bakal kenapa gitu. Waktu itu aku komunikasi dengan my moms sama bunda tercinta lainnya. Aku waktu itu komunikasi intens karena di hari itu si bunda mau jemput si adik ke pesantren yang tadi ke Buntul. Dan kita tahu ada 4 jembatan ya kalau nggak salah, dari Lampahan ke Nine yang ikut tertutup juga, terus Pacuan Kuda sama yang di dekat Rembele itu kan putus. Ada rasa khawatir di situ, komunikasi nggak bisa, centang biru saat itu menjadi berharga, nggak kunjung timbul. Bun sudah di mana? Apakah sudah kembali? Si adik bagaimana keadaannya? Karena kabar terakhir si adik itu dalam kondisi sedang dievakuasi karena pesantrennya tadi memang kena di asrama putra. Asrama putranya. Ya, asrama putri sama rumah bapak alhamdulillah nggak kena. Karena lebih tinggi. Jadi asrama putra yang di bawah. Iya. Karena nggak dapet kabar di situ, di situ baru timbul cos-cosnya. Bisa dibilang goyang tingkat tinggi sih umur itu yang paling aku kayak ini harus ngelakuin sesuatu gitu. Terus sorenya ada kegiatan masa aksi sama teman-teman di Banda Aceh. Kalau nggak salah waktu itu ada diskusi. Setelah diskusi sore kumpul sama teman-teman Rencong Peng Kolektif, terus Cucor Raja, kawan-kawan Cucor Raja, kita kumpul di Taman Ratu Safietuddin. Kita konsolidasikan. Ini kondisi Aceh saat ini seperti ini. Waktu itu teman-teman belum ada yang peka dengan situasi ini, masih sibuk cari BBM, masih sibuk mengkritik kondisi lampu yang masih hidup mati. Lumbata kenapa hidup, di sini kenapa enggak? Gitu, bergiliran-giliran gitu. Di situ kita udah, ayo cari pilot, ayo cari spanduk. Dengan kondisi aku masih bertanya-tanya, si bunda nyangkut di mana? Karena di Lampahan nggak ada. Salah satu temanku datangin rumah, kondisi rumah itu udah bisa dibilang selutut pasir. Kelihatan dari luarnya itu kan, kalau besi-besi itu kelihatan rongganya udah selutut pasir. Dipanggilin si bunda nggak ada di rumah, jadi khawatir. Cuman kendaraan nggak ada. Nah di situ coba ke paman kan, ke pabrik, coba cari komunikasi, masih nggak terhubung. Karena waktu itu di Lampahan yang ada Starlink cuman di kantor Geci sama ada salah satu pengusaha yang memang welcome dengan masyarakat. Tapi kita tahu situasi saat itu yang namanya satu-satu sinar pasti semua ngumpul ke situ. Iya betul. Jadi nggak terdetek juga. Iya. Ya udah, aku sama teman-teman tetap komit. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kumpulkan. Pada saat itu kita dirikan posko di depan Taman Ratu Safietuddin dekat lapangan skate, itu kurang lebih mulai tanggal 28 sampai tanggal 3. Berarti ini dapat informasi berita bahwasanya di Aceh Tengah dan Banda Meriah itu terdampak oleh bencana kemarin, itu melalui BBC tadi atau memang ada informasi dari yang lain? Informasi bencana ada, tapi kita tahu mungkin sejak 2017-2018 seperti di Wih Gile itu memang ada banjir, tapi enggak yang semerambat dan semenghancurkan ini. Ditambah lagi dengan gempa-gempa yang susulan. Mungkin itu nanti bakal kita bahas lagi tuh. Lebih intens kondisinya. Tapi aku nggak ngebayangin bahwasanya sehancur ini bencana kali ini. Setelah ngelihat report daripada BBC tersebut dan juga di media-media online, dari rekan-rekan relawan juga yang udah tergerak di hari H, langsung panik attack dong. Dengan kondisi problem solving yang dipaksakan bisa dibilang. Di situ tetap berusaha kuat nyari solusi, kita nggak boleh ngestak nih.
Karena bukan aku doang, ada si Korlap Aksi yang via darat kemarin dari PD Jaya, terus ada juga teman-teman dari Barat Selatan, ada yang dari PD juga, dari Kembang Tanjung sekalipun, yang kita tahu gelondongan kayu menumpuk dari situ, dari Tangse. Terus ada yang dari Lintas Timur juga. Di situ tetap kita kedepanin, ini kayak gimana caranya kita bisa sama-sama gerak dalam situasi ini. Apa yang bisa kita bawa seadanya. Saat itu kita masih simpang siur dan bisa dibilang ragu buat jalanin posko. Kawan-kawan masih ada rasa kayak, apa kita yakin buat ini dengan kondisi seperti ini? Di situ kita baru tahu kalau jalan-jalan udah mulai putus-putus. Oh, berarti nih sebelumnya ketika berkumpul tuh, itu belum terpikir bahwasanya jalan ada yang putus, ada yang tetap longsor, itu belum pada saat tuh? Konsolidasi belum. Itu belum. Kita konsol di jam 21.30. Baru dapat update itu di jam 5 subuh. Setelah kita beres prepare, kumpulin tenda, kumpulin teman-teman, ambil donasi-donasi dari teman-teman dekat. Di situ baru ngelihat updatean, baru sempat pegang HP kan. Terus juga di situ baru nyala lampu tuh. Di posko tuh baru terang tuh di jam segitu, baru bisa nyortir. Di situ baru ngelihat update. Se-choice itu kondisinya. Ada sedikit dinamika dan problematik dengan teman-teman. Bisa dibilang pada saat konsolidasi selanjutnya kita mempertimbangkan lagi untuk berangkat ke lokasi kebencanaan itu tadi. Lokasi kebencanaan itu, aku dengan ambisi dan egoku tetap masih kayak mana caranya aku dapat ibuku, karena udah di hari ke-4 itu kalau nggak salah, kita masih belum dapat kabar, Bung. Jadi kayak gimana caranya nih aku harus nyampe. Aksi ini natural dan teman-teman juga bisa mendapatkan goals yang sama, karena kita tahu ini bukan aku aja loh yang kena kondisinya. Nah, di situ ada salah satu teman-teman dari Basecamp tuh yang ngajuin kita undur aja tanggalnya. Untuk berangkatnya. Untuk turun ke lapangan yang tadinya dari tanggal 3 mau digeser ke tanggal 6. Kita undur 3 hari karena takutnya akomodasi dan donasi logistik terlalu tipis. Karena malam itu bisa dihitung, itu donasi di hari kedua belum sampai 100 kilo. Belum. Tapi aku udah ngebet bahwasanya teman-teman harus punya roadmap. Ini harus kemari, ini harus kemari, ini harus kemari. Iya, betul. Memikirkan situasi yang kita semakin lama semakin nggak kondusif. Ditambah lagi dengan isu penjarahan di mana-mana. Aduh, ini yang menjadi tekanan pikiran kita, huru-hara. Semesta bekerja kadang sekejam itu untuk menguatkan suasana. Betul. Nah, di situ tiba-tiba di hari ke-4 ada relawan lain yang masuk tuh, ikut bergabung, meminta bergabung. Sebenarnya bukan minta bergabung sih, bisa dibilang sorry itu sih. Jadi aku coba buka komunikasi sama teman-teman komunitas salah satu fanbase di Banda Aceh. Tim Hindia Aceh, kalian keren. Aku nggak nyangka mereka bisa se-clear, setuntas itu dan punya semangat itu buat melebur dalam kolaborasi aksi ini. Bahkan yang aku nggak nyangka itu aksi ini bisa semasif ini, Bung. Di saat dimana tanpa direncanakan, tanpa kita tekan, terstruktur dan runut sistematis, jumpa di tengah, berakhir di tengah. Yang dari barat, timur, selatan, utara, darat, laut, semua jumpa di tengah, finish di tengah. Itu ada dokumentasinya waktu kita sempat meet and greet sama teman-teman setelah menyelesaikan misi yang kita rencanakan dari posko yang kita dirikan. Berarti itu berarti tanpa ada koordinasi ketika jumpa di tengah itu tadi ya? Tidak terencana. Kita nggak punya deadline, misalnya nanti aku udah jalan sini, Bung udah dari sini, Bung yang udah, kan ada yang ke Tamiang tuh, ada yang ke PD Jaya, ada yang mentok ke Biren, ke Tepin Maneh, terus yang ikut mikul. Nggak ada yang kita tuntut harus jumpa di lampahan di rumah aku atau di base camp pada saat itu, di base camp Aceh Tengah. Tapi kita jalan aja dulu. Nah, di saat aku udah juga mulai jalan sendiri, teman-teman udah punya kemandirian pergerakan pada saat itu. Kita sama-sama manuver di lintas yang kita fokusin masing-masing.
aku fokus di coba main di logistiknya dan juga di hasil pertaniannya. Teman-teman coba terus distribusi, ada juga yang psikososial dan juga bawa gerakan medis kan, teman-teman medis dari luar. Nah, di situ kayak ini sebenarnya udah lebih dari cukup gitu aku lihat, dan alhamdulillahnya korban pun menerima apa yang kita treat, bisa dibilang tepat. Oke, berarti nggak salah sasaran lagi nih. Di dalam situasi itu bisa dibilang tepat karena nggak se-over seperti gerakan FOMO selanjutnya. Sorry itu sih kita bilang. Kenapa aku bilang gerakan FOMO? Karena ada isu-isu yang bahwasanya relawan memaksakan logistik itu saja untuk kepentingan dokumentasi, betul. Sehingga over pemilahan dari kebutuhan korban. Itu sangat disayangkan. Seharusnya perlu makanan, ada yang perlu untuk bayi misalkan, malah dibawa baju itu terus ya. Oke. Ini berarti Bung di lokasi itu akhirnya geraknya sendiri kah atau berbarengan dengan teman-teman yang ketika konsolidasi? Karena ada perubahan tanggal tadi nih. Di tanggal 2 trip pertama teman-teman di posko jalan. Itu aku nggak ikut, aku tetap stay di sini karena kita pilih waktu itu jadi 2 tim, sebagian stay di posko supaya posko tetap jalan. Takutnya akomodasi putus, kita nggak bisa pulang dan membebankan korban sehingga jadi timbul korban untuk kedua kalinya. Kita nggak mau itu, jadi ada posko jalanin lagi. Berarti betul-betul harus siap untuk terjun ke lapangan lah ya. Setidaknya ada yang mobile dari jauh yang bisa backup, gitu istilahnya. Teman-teman di posko stay, aku ikut di sini. Di situ aku nggak tinggal diem, bolak-balik ke shelter di di posko via udara. Coba buka komunikasi dengan salah satu yang bertanggung jawab di situ dari pihak Dalopsnya. Pak, saya salah satu korban. KTP aku kan bener meriah. Aku lampirin, aku sampaikan sebagaimana adanya, aku tunjukin bukti chat. Nah, di hari aku datang itu udah dapat kabar kalau bunda itu udah di pabrik itu tempat paman, udah aman di situ, cuman logistik putus. Penjarahan di mana-mana, bahkan tetangga aku sendiri itu ada yang sampai berkasus. Indomaret itu udah nggak ada, udah kosong. Udah kosong semua. Di situ agak leganya, tapi melihat pesan-pesan yang kayak beras kosong nih, udah di mana-mana nggak ada, udah keliling juga, bahkan tempat saudara sendiri kita kan tahu, sesama orang lokal tuh udah kayak keluarga gitu. Betul. Itu memang kosong, Bung, bukan nggak dijual, memang udah nggak ada lagi stoknya. Ada yang di backup juga ke dapur umum, Lampahan. Bahkan yang mirisnya lagi, dapur umum Lampahan itu di hari keberapa ya kalau nggak salah aku, H+20 itu dapurnya terpaksa ditutup karena logistik putus. Memang sama sekali udah nggak ada lagi. Makanya di situ aku coba, alhamdulillahnya bisa berangkat via udara 2 hari setelah teman-teman 1 hari setelah teman-teman sampai ke PD Jaya. Berangkatnya tetap dari Banda Aceh? Berangkatnya dari Banda Aceh startnya. Itu teman-teman udah sampai di PD Jaya. Alhamdulillah waktu itu ada salah satu pesawat dengan misi kemanusiaan yang berangkat ke sana dengan logistik seadanya. Pada saat itu aku dikasih kapasitas 120 kilo berangkat pertama dari sini ke sana karena sebagai korban. Berarti sekalian membawa logistik untuk kebutuhan di sana ya? Waktu itu berangkat pertama kebetulan aku juga diamanahin Starlink, ada beberapa unit waktu itu. Sama logistik. Kita fokusin ke yang paling urgent, yang utama di rumah memang itu udah putus banget, Bung. Lampahan pada saat itu kalau teman-teman tahu, tikungan 77 itu masih tiang listrik sama tanah. Aku dari bandara ke Kampung Baru itu, Kampung Baru belum sampai Lampahan. Itu jalan kaki. nggak bisa di Kenina putus. Di kilometer 77 itu longsoran. Alat beratnya belum bisa lewat. Orang Zeni itu numpuk di bawah karena kendaraan konstruksi besar mereka nggak bisa lewat. Betul. Dan pada saat itu ada sekitar 4 atau 5 kali banjir susulan.
ada lagi berarti. Banjir susulan ditambah dengan gempa 44 kali. Nah, gempa sempat ada informasi banjir nih kali. Belum sempat tuh. Banjir susulan di Lampahan. Waktu itu bahkan teman-teman sempat live report tuh. Bung Misbah. Bung Misbah aku ingat waktu itu kejebak di rumah warga tuh di Lampahan. Live report. Nah. Oh iya. Di hari itu aku lagi ngepolin cabe tuh buat balik lagi ke Banda Aceh. Karena kan dari sana aku dikasih kapasitas 200 kilo, di trip selanjutnya dari sini dikasih satu sorti ditambah karena udah tahu gini konteks kerjanya. Iya. Jadi cabai dari yang kita tahu atau yang memang punya jalan, aku beli dari sana dengan harga yang bisa dibilang lebih mahal 5.000. Waktu itu harga cabai ini aku bilang nih angkanya nih. Nah, berapa tuh? Coba di sana, dengar. Harga cabai itu sekilo 10.000. Kalau ngambil ke petani di kebun dari Mulsa. Dalam kondisi bencana itu. Kalau ngambil di pasar, di Kamis, di Pekan atau di simpang jalan samping orang ngecer-ngecer bensin itu 15.000, paling mentok mahal. Selebihnya nggak dibeli. Bakal habis. Di Banda Aceh kita dapat isu ada nenek-nenek beli cabai di pasar Penayung sekilo 260.000. Iya. Di hari keduanya naik jadi 200 berapa gitu. Mungkin karena jalurnya ya. Yang pertama jalur, yang kedua kenakalan. Ya bisa dibilang ada oknum yang memang memanfaatkan situasi ya. Di situ jadi aku bawa cabai dari sana, nggak banyak-banyak sih, 200 kilo, 150 kilo kita bawa kemari. Aku beli lebih mahal 5.000, lebih mahal 10.000, dan di sini pun alhamdulillah yang ngambil di Lambaro itu waktu itu 35 sama 30 per kilonya. Per kilonya. Jadi udah fair lah buat. Iya. Jadi hasil itu enggak kita invest atau kita puter, tapi buat logistik dulu. Aku fokus di logistik. Waktu itu. Berarti dari hasil itu tadi Bung beli nih berarti. Belanja lagi. Ada hasilnya, belanja untuk logistik untuk dibawa ke sana. Iya. Setelah itu berputar gitu-gitu terus tuh. Muter. Ada yang satu hari bisa PP, misalnya dari sana bawa cabai sampai kemari, kalau langsung dijemput clear di bawah habis satu hari. Sana dijemput nih, Lambaro habis 50 kilo, Penayung habis 100 kilo. Nanti ada yang dari luar ngambil 50 kilo atau dari resto. Itu bisa langsung balik belanja. Trip terakhir nanti sekitaran jam 5 atau jam 6 kalau ada Hercules itu langsung balik. Kalau nggak ada nginep semalam. Tunggu dulu. Nggak nunggu, langsung merapat ke posko yang di tercinta. Siap. Oke. Di posko tetap bikin sesuatu lah, pokoknya besok yang penting bisa lebih luas gerakannya. Iya. Alhamdulillah waktu itu salah satu lembaga yang memang aku pernah di situ dan sampai hari ini masih menjadi lembaga kebanggaan ya. Bisa dibilang ikut berkolaborasi juga. Jadi kita berangkat bareng waktu itu. Kebetulan teman-teman berpulang dari Tamiang. Ini trip yang berbeda dari yang kita organisir di posko. Teman-teman dari Aceh Tamiang, pulang dari Aceh Tamiang, kita komunikasi sama koordinatornya, kebetulan cewek karena nama organisasinya itu cewek, Malhayati. Oke. Di situ kita coba susun step lagi buat berangkat aksi, dan alhamdulillah waktu itu disupport dengan tenaga medis yang bisa dibilang ya oke lah untuk menangani situasi bencana. Walaupun ada beberapa yang bisa dibilang perlu untuk dipersiapkan lagi, baik dari segi mental, kesiapan, dan roadmaps pada saat penanganan bencana. Berarti penambahan tim. Bisa dibilang penambahan tim, yang tadinya jalan sendiri-sendiri, di situ aku coba jalan bareng-bareng sama teman-teman. Berarti di situ fokusnya setelah jumpa dengan teman-teman di Malahayati, itu fokusnya apa, ke kesehatan atau tetap logistik ini tetap berjalan, atau ada menjadi relawan untuk pembersihan jalan atau apa yang lain-lain tuh? Untuk vertical rescue, karena bisa dibilang teman-teman ini kan solidaritas ya. Kalau kesiapan di kondisi bencana memang kita nggak ada background yang memang dituntut untuk menanggapi bencana. Iya, betul. Jadi kita waktu itu turun dengan misinya medis,
psikososial, logistik tetap. Logistik jalan. itu pokok, aksi pokok lah bisa dibilang. Karena memang di sana nggak tahu lewat mana lagi kan untuk penyalurannya. Ya. Karena yang jalan kaki, Bung, ini sedikit aku bongkar. Yang jalan kaki boleh. Itu ada salah satu orang tua mahasiswa yang ikut nimbrung sama kami di depan posko. Maybe Bung udah tahu ceritanya, namanya Pak Muklis. Pak Muklis itu orang hebat tuh. Kalian yang punya ayahanda seperti Pak Muklis itu harus bersyukur. Beliau itu bisa dibilang salah satu orang yang dizolimi dari kampung halamannya mau ngunjungin anaknya tercinta yang lagi kuliah di Banda Aceh. Dari Aceh Tengah ke Biren, beliau koyak 1 juta. Koyak 1 juta? Kondisi jalan kaki. Setiap penyeberangan, setiap ngojek itu ada yang dipaksa minta 200.000, ada yang 300. Di penyeberangan waktu itu yang teman-teman tahu viral itu 500.000. Koyaknya di situ berarti? Ya. Alhamdulillahnya dari Biren ke Banda Aceh ada L300 dari PD yang karena ngelihat situasi ini mau bantulah gitu. Dilihat juga si Pak Muklis ini udah jinjing pas, kondisinya udah gimana ya, nggak fair lah untuk ditinggalin. Karena terminal chaos, Bung. Waktu itu nggak terkontrol, nggak ada yang bisa gimana ya. Pemerintah ada, tapi mati kutu juga karena tidak siap melihat situasi ini. Alhamdulillah si Pak Muklis ini dapat tumpangan gratis dari Pak L300 tersebut. Sampai itu tumpangnya menuju ke Banda Aceh? Ke Banda Aceh, tapi dia karena nggak tahu kos anaknya di mana, bisa dibilang udah lansia beliaunya. Ya navigasi map dan juga jalan otomatis nggak tahu dong. Iya betul-betul. Apalagi dengan situasi udah biasanya jalannya bagus, udah tertutup. Iya. Si supir L300-nya kebetulan kenal sama anaknya. Sama aku. Kirain sama anaknya. Makanya aku bilang orang PD, Bung. Orang PD, jadi aku kan pernah di PD. Nah, si abang ini ngelihat aku waktu kita prepare di posko. Dikira mungkin ini kayak namanya kita dari daerah, tiap ngelihat sesuatu sentral, mungkin bisa jadi salah satu ruang untuk membantu lah, ruang informasi lah. Si Pak Muklis itu langsung mampir ke situ. Dan itu kayaknya posisinya kemarin ada yang sebagian wisuda, ya mahasiswa-mahasiswa itu ya. Betul. Ada yang kejebak juga di sini, nggak bisa pulang orang tuanya pada saat ngunjungin anaknya wisuda. Udah yang harusnya udah pulang karena amunisi dan logistik sudah mulai menipis, tapi karena situasi bensannya terpaksa bertahan di sini. Dan alhamdulillah kerennya di situ semua teman-teman anak muda Banda Aceh yang dari tengah bisa dibilang masif dan juga progresif karena bahu-membahu. Betul, aku di situ ngelihat Aceh Tengah dengan backup logistiknya benar meriah dan juga kawan-kawan paguyuban lain bikin dapur umumnya gitu. Terus yang di jalannya juga nggak putus, yang di lapangan juga fair gitu. Di situ aku ngelihat gotong royong teman-teman mulai hidup gitu. Dan pasca bencana ini juga aku ngelihat banyak perubahan-perubahan dari akar rumput yang mulai terbangun lagi dari ruang-ruang kolaborasi itu. Kesadaran mulai hidup, Bunga. Walaupun bisa dibilang ada beberapa oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab dalam mengambil kesempatan-kesempatan di balik kepentingan itu. Mungkin gitu kalau bisa dibilang awal perjalanannya, Bung. Dan kagetnya kondisi bencana. Karena kita kan nggak expect, maksudnya walaupun ada bencana misalkan yang udah-udah nih, hanya ya mungkin paling besar 2 kabupaten kota. Itu yang pernah kita alami maksudnya. Iya, mentok-mentok 3 kabupaten kota, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur kan. Iya. Dan untuk komunikasi kita masih muda. Dalam masa-masa sebelumnya nih. Masih bisa kita komunikasi, koordinasi dengan sanak saudara famili. Nah, kalau yang kejadian kemarin nih, memang nggak bisa kita koordinasi apa-apa. Emang betul-betul blackout. Bahkan mati kita ya, Mas. Kita sama tetangga kos pun nggak bisa komunikasi. Lampu lilin habis, Bung. Kayak mana caranya mau komunikasi? Jangankan lilin, orang buat apa namanya? Ada kayak obor kecil dia. Ya, lampu ceplok. Tepo gitu. Lampu ceplok. Dijual 25.000 untuk 30.000. Di sini, Bung, di simpang jalan nih, Tugu Bundaran 3 itu limpul harganya satu. 50.000. Habis kan? Habis. Botol kalau Bung tahu keratin deng itu diisi sama minyak lampu udah sekalian 50 harganya. Padahal bisa buat sendiri kan. Bung izin sebat ya. Iya, oke Bung. Aman. Nah, jadi kan
apa namanya, kita juga nggak expect kayak gue bilang di awal tadi, dengan kejadian yang memang kayaknya semua generasi belum pernah ngalamin, mendapat informasi, bahkan kejadian-kejadian terdahulu nih nggak sampai kayak gini. Ya karena besarnya, kalau kita lihat memang jauh dari generasi-generasi sebelumnya yang memang dipelajari dan disiapkan itu kan kita menanggapi bencana megatrust, gempa bumi, tsunami, kebakaran, karhutla, ya kan, sembunyi di bawah meja kalau ada guncangan, bawa tas kan gitu-gitu. Sementara pada saat banjir dalam kondisi apapun kan kita memang belum ada prediksi. Belum. Apakah gunung itu separuh akan jatuh ke rumah kita seperti yang kita lihat pada hari ini. Dan tidak ada yang memprediksikan itu. Seperti runut kejadian masalahnya, kondisi bencananya jauh hari sebelum bencana hidrometeorologi itu BMKG sudah menyuruti pemerintah bahwasanya akan ada siklon senyar di daerah-daerah terdampak. Pernyataan itu sudah ada. Tapi pemerintah kita bisa dibilang agak kurang menggubris. Atau memang mereka nggak ngerti nih terkait persoalan ini sebenarnya? Kalau dibilang mereka tidak mengerti, yang kita tahu ada puluhan instansi sekarang dengan berbagai macam fokus dan backgroundnya. Iya, betul. Dan aku udah coba ngelihat di beberapa instansi fokus, misalnya nih kayak yang geofisika gitu, atau yang BMKG, atau sorry to say yang oren nih, yang evakuasi. Mereka ada persiapan itu, vertical rescue, mereka ada evakuasi, mereka ada pelajari. Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa pada saat situasi chaos skill dan juga langkah-langkah itu bisa lambat? Itu yang perlu dipertanyakan. Apakah memang nggak belajar? Nggak mungkin juga ya. Kalau dibilang nggak belajar, nggak mungkin dong lolos. Ngapain di situ? Iya. Ngapain di situ Anda ternyata? Ya kan? Gacuan gua dipotong 12% buat nggajiin dia, ya kan? Parkir di mall kan? Di iniin. Nah itu dia tuh. Jadi apa namanya? Kita juga perlu pembelajaran lanjut sebenarnya terkait persoalan-persoalan yang udah kita alami inilah. Kejadian-kejadian kemarin. Nah mungkin nih Bung, dari berbagai macam relawan nih yang kita lihat di lapangan kan. Ini kita perlu dari Bung dulu nih, kita dengar cerita. Ada nggak cerita Bung yang di sana memang sangat terkesan? Yang sangat terkesan? Iya. Atau yang melekat lah sampai sekarang masih melekat. Apapun itulah, kita pengen tahu nih, karena ada beberapa yang lain-lain kan kita hanya bisa lihat dari media sosial sebagian. Nah kita perlu ada dari Bung lah, kita pengen tahu maksudnya. Kalau secara personal itu yang paling melekat, ada satu momen dimana pertama nyampe ketemu sama orang tua dan bisa ngasih buah tangan yang ditunggu, yang kita janjikan. Waduh, dramatis sekali tuh. Ya terbilang dramatis, haru, dan itu yang bikin aku kayak mana anak-anak di luar sana kalau misalnya nggak bisa melakukan hal yang sama sementara orang tuanya membutuhkan itu gitu. Iya betul. Di situ yang bikin aku terus bergerak, ayo lagi ke sini lagi, ayo lagi ke sini lagi, gitu, buat terus ngelanjutin gerakan-gerakan ini. Minum dulu. Oh iya. Karena memang sedih sebenarnya kita kalau ngelihat, jangankan yang di keluarga kita nih ya. Iya, di keluarga teman-teman sekitar juga bisa dilihat. Kita ngelihat dari teman-teman yang lain juga sedih, maksudnya nggak bisa terbilang kan kejadian ini bisa kayak gini, dan nggak pernah kita rasain bahwasanya mungkin orang lain pernah ngerasain lah. Harapan yang ditunggu-tunggu kayak Bung sampaikan tadi. Betul. Ya kan Bung ya. Hal yang diharapkan besar pada si buah hatinya, tapi tidak mungkin untuk memaksakan, tidak mungkin juga untuk melepaskan, bisa dibilang. Di satu sisi dia mau maksa, tapi si anak dengan segala keterbatasan nggak bisa bergerak. Mau melepaskan, tapi dia sendiri juga kondisinya urgent dan genting. Aku nih korban gitu. Iya betul. Makanya waktu itu aku sempat coba masuk ke salah satu
organisir relawan karena udah capek jalan sendiri juga. Di situ aku ngelihat banyak teman-teman yang kisah dan backgroundnya itu bikin aku lebih yakin lagi buat lebih semangat lagi buat beraksi di kondisi pemulihan tersebut pasca bencana. Berarti ketika bencana Bung sempat turun cerita tadi, kemudian pasca bencana ini yang kemarin juga sempat terjun lagi. Tiap balik mau itu libur, mau itu ada keperluan sebentar, pasti tujuan utamanya aksi. Pasca bencana setelah akhir November tersebut, setiap pulang itu pasti harus ada yang dilakukan gitu. Dan alhamdulillah jalannya ada aja gitu. Untuk menyalurkan itu tadi ya. Iya, menyalurkan, menyalurkan istilahnya amanah lah ya. Ya, amanah dari menjalankan orang-orang amanah. Yang udah mau ngebantu menyisihkan sebahagian hartanya. Ada yang all-in, maybe. Ya. Ada yang all-in. Ada salah satu hamba Allah yang enggan disebutkan namanya. Menggadaikan laptop dan menjual kendaraan roda 2-nya, menitipkan amanah pada kita karena dia itu nggak siap buat turun ke lokasi bencana. Dia takut kalau turun ke lokasi bencana jadi ribet dan memberatkan korban, sehingga menimbulkan korban untuk kedua kalinya. Berarti beliau cukup sadar akan hal itu berarti. Betul. Dia nggak mau turun. Dia tuh ceritanya gini. Gimana tuh? Bung, ini ada budgeting dari hasil ini. Ntar, itu teman-teman kita nggak tuh? Bisa dibilang salah satu orang terdekat kita. Salah satu pegiat kemanusiaan juga, sering hadir dalam aksi-aksi HAM. Aksi-aksi hak asasi manusia. Jadi dibilang, Bung, aku nggak bisa turun. Kenapa, Bung? Ayolah bareng sama aku. Kita main via udara, aku bilang. Tenang aja, nanti masalah istirahat dan lain sebagainya bisa di rumah, aku bilang. Karena rumah itu selama kondisi bencana aku bikin kayak ya udah nih rumah buat pahlawan-pahlawan yang memang mau bergerak. Bahkan teman-teman waktu itu aku undang semua tuh. Mampir dulu. Pokoknya siapapun yang turun di sana. Di sini sentralnya. Siapapun tanpa melihat backgroundnya, selama dia bergerak dalam kondisi bencana, berarti kita satu rumah pada saat itu. Aku sampai bilang sama dia, kamu nggak usah mikirin aneh-aneh, udah kita jalan aja. Dia bilang, Bung, kalau aku paksain, mental aku nggak siap. Yang ada aku nambah beban di sana. Ya udah, aku nggak bisa maksa. Apa maumu sekarang? Itu juga jadi cerita yang paling terkesan bisa dibilang. Si kawan bilang, aku percaya penuh sama Bung. Ini semuanya aku serahin sama Bung. Terserah Bung mau distribusikan kayak mana caranya. Dan di situ nggak mau gegabah dong, mikir dua kali dong. Bung, kalau gitu kita belanja bareng aja, aku bilang. Situ belanja bareng dan ternyata memang aku lihat dia ini bisa turun ke lapangan karena yang dia belanjain waktu itu susu, beras, minyak, suplemen. Memang kebutuhan yang saat itu bisa dibilang sulit di sana. Untuk kaum menengah ke bawah. Kalau kaum menengah ke atas, sorry itu sih dibilang ada oknum-oknum yang memfasilitasi. Betul. Ada jalannya. Ada jalannya nih. Betul. Nah, di situ aku baru ngelihat bahwasanya ternyata ada nih malaikat tanpa sayap yang masih dengan sukarelawan memberikan kepercayaan penuh. Dan masih memikirkan bagaimana konsekuensi dan resikonya terhadap diri dia sendiri. Nggak ego kayak relawan-relawan lain. Sorry itu sih kita bilang relawan skincare lah. Aku ikut sampai lapangan yang ada chaos bebani banget nih. Aduh, dengan kesiapan psikologis yang kurang. Terus juga navigasi mungkin. Kesiapan apa yang harus dilakukan kalau ngadepin ini kayak mana. Belum siap dengan tekanan semesta bisa dibilang, karena kalau di kondisi bencana itu apalagi bisa dibilang khususnya area Timang Gajah, yang aku bilang aktif lah yang kita main di situ. Yang udah full kita alamin hal-hal kecil sampai hal besarnya di situ. Itu nggak cukup dengan menghadapi kondisi mental dan psikologinya korban,
Kenapa dibilang semesta? Karena kondisi alam, cuaca, dan juga ancaman-ancaman itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Kapan saja bisa dia turun lagi. Toh tanpa aku sadari, aku pulang dari aksi itu jam 1 malam, buka HP, tercatat 2 hari ini 44 kali gempa pada saat itu. Berarti kan yang kita pelajari bukan cuman kondisi manusia, tapi alam juga. Kayak mana kita bisa survive dalam kondisi itu. Kayak mana kita bisa bertarung dengan situasi itu. Mungkin itu sih. Itulah bencana nih ya. Ya, nggak ada habisnya kalau ngomongin bencana, Bung. Nggak habis, Bung. Apalagi hari ini kan konten-konten kayak gini ya, jadi menurun sepertinya. Ya, ada pembatasan-pembatasan yang ada pembatasan. Patut dicurigai. Ya, karena aku pernah coba kemarin tuh ada beberapa konten dari teman-teman lah yang mau kita expose di berbagai media. Ya, kita ngelihatnya nggak kayak yang seharusnya orang pingin tahu. Jadi algoritmanya itu kayak diatur tuh. Insight-nya tuh kayak udah dikontrol. Iya. Ini kayaknya bencananya segini aja lah. Apalagi gitu ya. di TikTok ya. Pembatasannya parah, bukan main. Cukup parah, Bu. Aku terakhir bikin upload video yang sebelah mata, kalau teman-teman lihat nanti sebelah mata. Ada ininya, Bung ya? Ada. Oke, nanti kita bakalan itu di take down. Di take down. Di take down sama pihak TikToknya. Tapi alhamdulillah Meta masih membersamai. Dan anehnya Meta itu waktu itu aku pegang amanahnya Mas Bim Bim. Lagi aktif-aktifnya aku upgrade sampai ada aksi penghijauan. Meta dengan sukarela memberikan verified gratis waktu itu. Centang biru, kan aku sempat centang biru nggak lama, walaupun nggak lama ya bisa dibilang. Secara gratis ya? Secara gratis. Dan insight aku waktu itu selamat di Instagram. Oh, TikTok enggak. Di antara media sosial yang udah aku up itu, bahkan sampai ke tweet juga. Itu cuman tembus kalau nggak salah aku 5 yang repost, tapi di Instagram waktu itu tuh viewersnya tembus sampai ada 3.000, ada 2.000. Oke, itu masih inilah lumayan lah. Iya, memadai untuk kita advokasi hal-hal yang harusnya diketahui di luar. Betul. Dan aku lihat algoritmanya juga nggak cuman lokal yang ngelihat. Dan terus meningkat sampai saat ini alhamdulillahnya. Cuman belakangan memang kelihatan agak menurun. Kelihatan kan? Karena bukan di kita aja sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga ngerasain hal itu. Karena FYP-nya nggak lagi terkait itu bencana, kan? Bukan bencana lagi. Dan seharusnya kayak di riset gitu ya. Iya, seharusnya itu perlu di-upkan lagi lah. Dengan situasi yang sebenarnya yang ngerasain itu ya orang-orang yang ada di lokasi saat ini. Ya kalau orang di luar mana ngerasain kan? Iya. Itu yang perlu kita ekspor sebenarnya. Karena sampai hari ini di tengah khususnya dan di beberapa daerah lain, PD Jaya juga itu masih terjadi banjir susulan yang udah puluhan kali bisa dibilang. Itu betul. Mereka berapa kali lagi harus menjadi korban, belum lagi korban secara mental di saat relawan-relawan tidak bertanggung jawab mengatasnamakan korban untuk kepentingannya masing-masing gitu. Benar. Nah, tadi kan sempat aku nggak tahu nih cerita yang Bung sampaikan tadi yang ada donasi dari Mas Bim Bim. Iya, Solidaritas Slang. Mungkin bisa diceritain sedikit nih. Solidaritas Slang itu waktu itu galang dana. Iya. Ini yang terpisah dengan mitra yang sebelumnya tadi. Yang warna itu ya. Mitra solidaritasnya bukan dari mitra kita. Di situ aku coba bikin, ya aku kan update tuh kondisi jalan kayak mana. Aku hari ini kemana tuh update tuh di kondisi bencana itu. Dan karena pakai musiknya buat story, waktu itu aku pakai lagu Solidaritas. Karena aku nyariin lagu-lagu ini kok relate banget. Kenapa harus tunggu bencana, tentara datang untuk kemanusiaan. Di situ kayak iya juga ya. Ini lagu nih masuk nih. Terus coba pakai lagu Aceh Investigation. Gak lama Mas Bim Bim langsung lihat. Notice. Karena aku ngetek. Di situ pesan beliau di DM pertama adalah, "Hai, ada yang bisa kami bantu." Itu pertama kali dia langsung. Itu bahasa pertama beliau saat merespon kondisi real life aku di lapangan.
Thank you Mas Bim Bim udah mau respon. Dan di situ kalau dikalkulasiin pada saat itu kurang lebih total, aku nggak bilang angkanya tapi beratnya itu untuk bentuk logistik pakan itu 600 kilo, Starlink 3, water torrent ini dapat 4. Yang mudah kayak gini, yang Faber. Oke. Yang Faber itu dapat 4, sama mesin, bukan mesin, penyuling air bersih, H2O manual, sama akomodasi buat penyaluran air bersih yang terputus kayak beberapa pondok pesantren yang nggak bisa akses air bersih, mau gali sumur kan nggak mungkin tuh, yang ada nambah urusan kan. Jadi bawa water torrent, kita coba bangun komunikasi dengan pihak PDAM. PDAM memfasilitasi, jadi kita cuman beli airnya aja, jadi mobilnya nggak perlu kita pikirin lagi di situ. Udah ada dari mereka ya. Paling kayak torrent tuh yang agak susah, karena torrent itu selama kondisi jalan putus itu mulai dari Desember sampai awal Januari, baru aku bisa usahain 3 untuk masuk di berbagai tempat nih. Untuk masuk dari luar kan, waktu itu kita baru bisa ngambil dari Biren sama Banda Aceh. Yang dari Biren tuh masuk di pintu Rimagayo 1, itu via darat kita coba tembusin, dan karena lebih dekat juga kan? Betul, tapi resikonya lebih besar Bung. Waktu itu Beli di Tepin Mane belum beres. Udah, waktu itu Beli Tepin Mane udah beres, cuman jalan di Juli itu masih ada beberapa yang longsor. Sekitaran Capang 5. Nah, via udara ada 2, cuman agak susah karena antrian sortinya, antrian pesawat dalam kondisi darurat itu tidak seperti antrian pada saat domestik. Kita bisa beli bagasi dan lain sebagainya. Apa yang urgent. Bahkan kita sempat kehilangan pada saat itu. Kehilangan logistik? Iya, dengan dalih alasan semua logistik dan penyaluran, siapapun yang punya tetap satu pintu dari itu gitu. Dari instansi itu harus satu pintu. Sehingga ya agak berdinamika, memang agak teruji, tapi alhamdulillah ada sedikit kerugian tapi lebih ke plusnya. Oke. Berarti banyak banyak manfaat yang bisa dipakai lah kemarin ya. Ya, berarti kurang lebih kalau dari Mas Bim Bim itu setelah aku total di Notulen, ada Notulennya itu keseluruhan 1,8 ton. 1,8 ton. Itu dari keseluruhan. Cukup membantu tuh. Pakan, air di situ udah, fasilitas. Cuman MCK aja yang nggak sempat waktu itu. Tanggul ada. Waktu itu tanggul ada buat beronjongan, karena untuk kita hindarin daerah aliran sungai banjir susulan, perlu kawat beronjong supaya nggak ngantam lagi wilayah masyarakat. Masa iya jadi korban terus? Itu susulan pun kondisinya. Jadi ini cukup nih, setelah aku kalkulasi buat 50 ikat kalau nggak salah waktu itu, 50 ikat kawat kita coba kasih ke salah satu lokasi yang terdampak, dan alhamdulillah bisa terbantulah dari beberapa. Dengan itu tadi ya. Banyak bentuk yang bisa kita kerjain dari salah satu gerakan solidaritas teman-teman Slang juga. Ya, alhamdulillah lah bisa membantu, dan cukup sangat membantu lah kalau menurutku lihat. Dan semoga kita masih bisa menyuarakan lah. Iya, betul. Dengan kondisi kami di Aceh saat ini. Kita terus bersuara. Iya. Mungkin Bung ada yang mau disampaikan nggak? Kalau hal-hal yang mau disampaikan dalam bentuk apa dulu nih? Boleh bentuk pesan boleh bentuk kritikan, boleh bentuk saran, senyaman Bung aja berarti. Senyaman, atur aja gitu ya. Secara nggak langsung atur aja gitu ya. Yang mau aku bilang sih untuk sekarang yang paling utama stay safe, karena kita tahu situasi cuaca hari ini sangat tidak stabil. Iya. Kemarin sore peringatan dini kemarau panjang, ternyata besoknya berubah ya. Alam tidak bisa kita prediksi, kita tidak tahu selelah apa dia menanggung beban-beban pikul dan unek-uneknya terhadap manusia. Iya. Dan tetap jaga lingkungan. Iya, betul. Gitu sih. Karena aku di tengah situasi bencana, sambilan beraksi itu juga sambilan kita
bangun kesadaran masyarakat waktu itu. Aku sempat ada bikin ininya tuh, tulisan kalau mau bibit silakan datang ke base camp. Waktu itu si Bunglon tuh, dia punya kesadaran, Bunglon Utun yang stay di base camp Cucoraja Aceh Tengah. Dia itu punya kesadaran penuh terhadap lingkungan dan menghadirkan aksi itu di tengah kondisi bencana supaya nggak masalah kalian sadarnya di saat sudah menjadi korban. Setidaknya kalian sadar tidak menutup mata di saat orang lain yang menjadi korban. Nice, itu yang betul tuh. Paling gitu sih. Dan selebihnya agak kurang-kurangin ego lah kalau lapangan. Kasihan korbannya jadi korban 2 kali. Iya betul. Udah menyulitkan, ya kan? Kayaknya agak dalam nih. Mungkin gini Bung, di kesempatan kali ini mungkin kita sharing sebatas ini dulu. Oke. Ya kan, benar. Kita bakal lanjut di season selanjutnya di Pah Podcast. Dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada seluruh netizen kah dan elemen masyarakat, masyarakat dan yang lain-lain. Ngujat juga nggak apa-apa kok, yang penting ada aja gitu biar rame. boleh. Oke, sampai jumpa. Thank you Bung Nafis. Sehat selalu. Kita lanjutkan selanjutnya nanti. Oke. Sampai jumpa di Pah Podcast selanjutnya dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.